Hi guys, welcome back to our podcast On The Spot. Hari ini sudah hadir di samping kami, saya Sabrina Raisa dan juga Ci Sharon, Ko Philip Mulyana yang tentunya juga udah gak asing lagi. Kita bakalan sharing-sharing terkait dengan financial dan juga terkait dengan market mungkin sedikit dan juga berbagai hal yang mungkin bisa di-sharing dari Ko Philip. Selamat datang Ko. Selamat datang, terima kasih. Thanks for having me. Oke. Deg-degan loh gue loh. Iya. Oke. Yang sebelumnya sebenarnya kita udah saling kenal ya Pak ya? Ya briefly mungkin ya, gitu briefly banget. Jadi welcome back home. Welcome back home. Benar. This was my home for berapa ya? 8 tahun ya. Gue di sini ya. Iya, lu lama di sini ya. 8 tahun. Gitu. Jadi curhatan di IG lu mengenai kerja di mana tuh di sini. Oh bukan. Itu beda itu. Perlu di-elaborate nggak? Gak usah ya? Oh nggak usah. Nanti Sabrina mau nanya perbandingannya kali. Oke. Mungkin kok kita udah sering banget ya baca beberapa konten yang Ko Philip sering sharing di Instagram. Kalau dari Ko Philip sendiri nih aku juga sering nge-highlight terkait banyak pembahasan baik itu financial freedom, terus gimana cara mengatur keuangan yang baik gitu kok. Kalau financial freedom nih versi Ko Philip nih apa sih kok? Oke, itu susah ya kadang-kadang ya ngomong financial freedom itu karena itu kan lebih kayak buzzword marketing untuk menjual sesuatu gitu. Tapi intinya adalah kayak kita punya kebebasan untuk memilih mau ngelakuin apa gitu. Jadi kerja itu bukan sebagai sebuah kewajiban karena gue butuh duitnya, tapi ya gue pengen kerja sesuatu yang lebih simple, ya nggak apa-apa gitu. Tapi udah ada secara financially gue udah bebas dari belenggu itu tuh sebenarnya. Gitu. Jadi bebas lah milih apapun yang lo suka, tapi secara financially masih tetap aman. Gimana caranya kalau masih muda gitu Phil? Memang bisa ya? Makanya, Gak itu bisa. pertanyaannya. Orang banyak yang pengen kayak gitu kan. Kok gue baru 20, gue baru lulus. Terus gue gimana ya? Well, nggak bisa karena kan itu yang seperti gue bilang, itu kan kayak buzzword untuk marketing, untuk menjual sesuatu. Contoh, gue adalah misalkan menjual sesuatu lewat MLM misalkan kayak gitu. Maka gue akan menjual mimpi, oh iya lu bisa financial freedom di umur 30 gitu. Nah itu kan jadi buzzword kan. Tapi apakah bisa umur 20 menjadi financial freedom? Susah ya, kecuali lu dilahirin di keluarga yang ningrat menurut gua. Definisi financial freedom apa? Mencapai berapa sampai lu bisa bilang, oh gue ada? Beda-beda ya setiap orang. Karena level of comfortnya juga beda-beda kan. Lu nyaman di, misalkan gini, ada orang yang memang harus tinggal di ibu kota misalkan, metropolitan. Standar hidupnya pasti harus tinggi. Tapi kalau misalkan ada orang yang mungkin, gue nggak mau hustle and bustle kayak gini, gue pengennya tinggalnya di Sukabumi misalkan, gitu, pemandangan dan segala macam, itu udah pasti cost-nya kan akan lebih rendah kan. Jadi beda-beda sebenarnya, tergantung dari idealisme mereka dan value mereka sebenarnya. Oke, kalau lu sendiri udah mencapai belum nih? Belum, makanya saya ada di sini Bu. Ini promosi kan. Tapi terkait idealnya kok, sebenarnya wajarnya. Oke. Gimana? Gak ada rumus pasti yang kayak berapa sih gitu. Cuma yang ada itu adalah kayak apa ya? Lu harus punya dana yang mencukupi sebenarnya untuk ada passive income yang bisa menghidupi lu, gitu. Karena of course kita masih kerja misalkan. Kerja itu kan menjadi sebuah optional. Akhirnya kalau misalnya udah financial freedom kan. Kalau misalkan gue mau bekerja yang less stressful, berarti paling enggak gue harus ada active income. Tapi paling enggak kita harus gede ini namanya passive income-nya gitu. Passive income-nya ini yang susah kan sebenarnya. Iya kan? Jadi ideally maksud lu gini, lu tetap kita ngomong orang in general, bukan Orang orang in yang general. udah lahir dengan silver spoon ya. Yes. Jadi people in general kita tetap harus sekolah, lulus sekolah, lu kerja, kumpulin duit gitu kan. Duit lu mesti Betul. cukup enough untuk lu do investment. Exactly. Hasil investasi lu harus gede. Yes, exactly. Itu kan yang susah kan. Sebenarnya kalau misalkan sekarang ngomong passive income deh. The problem with passive income itu kan return-nya kecil. Iya. Yang aman ya, yang Ya. kita ngomong aman ya gitu. Berapa sih paling 3-4-5% misalkan yang benar-benar pasif. Dari mana? Dari obligasi kupon obligasi, atau dari dividen misalkan. Itu kan harus di-build dengan aset yang gede dulu baru bisa ada sustainable Berasa. passive income. Betul. Ya kan? Nah itu yang road-nya sebenarnya ke situ, tapi ya nggak mudah pasti kesananya. Jadi gue nggak ngerasa kayak umur 20-30 itu bisa mencapai financial freedom, apalagi kalau misalkan hidupnya di SCBD. SCBD. Nah, Setuju nggak? lumayan setuju ya. Iya, betul. Betul. Nah, kalau misalnya tadi kok Philip ada mention umur 20 rasanya sulit buat financial freedom.
any advice nggak sih kok buat anak umur 20 seharusnya tuh posisinya harusnya gimana yang terbaik untuk bisa nantinya menyusun keuangan yang baik? Objektifnya adalah menyusun keuangan yang baik. Ya, Yes. gitu ya. Kalau menyusun keuangan yang baik berarti harus ada uangnya dulu. Betul. Ya kan? Problemnya adalah di umur 20 itu kebanyakan kalau misalkan kayak fresh grad gitu itu nggak punya keleluasan untuk mengatur uang karena masih mepet dan secara siklus hidup itu masih akan berkembang. Contoh, umur 20 itu kan masih belum menikah ya. Setelah dia umur 20 berarti dia harus menikah, dia harus punya anak 1, 2, 3. Itu inflasinya udah roket tiba-tiba. Nah, balik lagi. Kalau misalnya di umur 20 itu, karena secara keuangan masih belum mapan, kita ngomongnya adalah fresh grad misalkan, berarti harusnya di umur 20 itu kita berani untuk lebih explore apa aja atau lebih memaksimalisasi kita punya energi dan effort untuk mencari sesuatu di luar dari cuma bergantung dari gaji, let's say kayak gitu. Gitu. Artinya mau side hustle lah, segala macam lah, apapun itu gitu. Lu masih bisa kerja 12 jam, 13 jam sehari sebenarnya. Masih kuat. Even more. Kalau misalnya kayak seumur kayak gue udah punya anak dan segala macam, prioritas sudah akan kemana-mana sebenarnya. Harus main sama anak, harus jemput anak dan segala macam gitu kan. Kalau masih single ya hajar aja, explore aja. Gitu. Tapi yang menarik buat gue nih sebenarnya jalan hidup lo. Maksudnya gue kenal lo udah lama ya. Jadi Oke. gue penasaran nih dari lu trader, ya kan di Oke, bawah nih ya. iya. Gue lihat lu. Kayak lu sempet jadi ini gue juga, sales gue juga kan ya. Gue lupa deh, ya kan? Betul Nah, Bu, betul. iya. Betul Bu, iya. Nah terus tiba-tiba lu berhenti. Iya. Dan gue inget banget lu Oke. dari follower cuman berapa ribu tuh. Iya. Iya kan, cuma Iya, kita-kita doang follower lu. Sampai sekarang lu Kita doang. lebih dari 100.000 ya kemarin Iya. gue cek ya. Iya, Amazing loh, 107.000. itu cuma dalam berapa tahun. Tapi untuk lu ambil that step and decision, udahlah. Waktu itu kan juga umur lu nggak muda-muda Nggak amat. muda itu 3. Lu udah ada anak, 5. gue inget. Yes. Ya kan, Yes. anak lu udah lahir, soalnya anak lu seumuran anak gue. Jadi gue udah tahu, Iya, gila, iya, dia exactly. baru punya anak, dia laki gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Dia berhenti, Betul. tinggal di apartemen gitu kan. Oke. Jadi Oke. gue pikir, wih, berarti kan lu ada fixed expense Betul. yang lu harus keluarin. Kenapa lu berani ambil decision itu? Oke. Itu lu kan kayak ngebalik tangan begitu loh, Phil. Yes. Kelihatannya gitu ya dari luar kelihatannya ngebalik tangan. Memang Iya. itu benar ngebalik tangan. Jadi mungkin flashback dulu ya. Ini mungkin yang dengernya masih belum tahu dulu histori kita kayak gimana gitu kan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi denger. Jadi ceritanya tuh gue kerja di Ciptadana itu 8 tahun. Setelah dari Ciptadana keluar ke sekuritas lain. Terus udah gitu dari situ akhirnya memutuskan untuk full time di content creation kan. Nah sebenarnya yang orang-orang nggak tahu, or mungkin beberapa orang Ciptadana juga tahu, gue tuh nggak pernah mau bergantung sama satu income doang. As in di Ciptadana, gue selalu mencari side hustle juga, gitu. Jadi kita handle beberapa klien dan segala macam. Itu kan klien kebutuhannya banyak, bukan cuma saham doang. Kadang-kadang mereka butuh, gue punya ini nih, lu ada lawannya nggak jualin, misalkan jual properti or segala macam. Di situ mulai belajar untuk ngebangun side hustle. Networknya udah oke, ya kan. Nah, tapi apakah itu berhasil? Oh tentu tidak. Gitu. Tapi paling enggak dari situ udah belajar untuk mencari sesuatu di luar dari makanan, dari gaji pokok nih, gitu. Nah, tapi dari situ mencoba ke sini gagal, ke situ gagal, sini gagal, situ gagal. Side hustle tiba-tiba dalam rangka untuk ngegedein client base waktu itu, gue cobalah terjun ke Instagram. Gitu. Which di awal itu gue nggak ngerti sama sekali soal Instagram. Gue nggak bisa bikin konten, even definition of content aja gue nggak tahu. Tapi ya udah gitu. Gue lakuin kenapa? Karena waktu itu gue butuh client base. Jadi gue butuh orang-orang lebih mengenal gue untuk ya akhirnya menjadi klien gue gitu. Dulu kan harusnya agendanya kayak gitu. Ternyata pada saat gue terjun ke Instagram itu mendapatkan respon yang lumayan positif karena gue lumayan riding the wave waktu itu karena edukasi keuangan lumayan kenceng pada saat itu dan posisi gue sebagai ex broker berapa waktu itu 10 tahun ya waktu itu kurang lebih gue punya advantage lah. Jadi di situ gue belajar lah nulis lah terus gitu bikin konten segala macam. Akhirnya it works gitu. Of course ini nggak kelihatan dari luar ya kan, tapi Ada trial and perjuangannya. errornya banyak, effortnya gede gitu. Nah tiba-tiba pas 2020 ya, 2020 itu gue memutuskan untuk
kayaknya it's time buat gue untuk mencoba keluar deh. Karena dari sisi income itu sekali gue IG live misalkan. Sekali gue IG live waktu itu udah mengcover sekitar 30-40% dari gaji jadi lu pokok. tuh sempat masih kerja? Sempat. Sempat. Jadi udah ada hitungannya. Oke, jadi bukan orang gila yang langsung keluar sini masuk situ enggak? Tidak Bu, tentu tidak gitu. Ada hitungannya. Udah gitu bangun dulu, terus udah gitu bikin dana darurat dulu sampai paling enggak setahun lah kurang lebih. Akhirnya waktu itu sempat ya udahlah, intinya kayaknya gue kalau misalkan fokus di sini akan lebih bagus ya dibanding karir gue kalau misalkan gue lanjutin gitu. Ya udah deh, gue banting setir deh. Tapi itu mikirnya juga lumayan lama karena biasanya kerja gue dapat income paling enggak fixed income dari setiap akhir bulan gitu. Ya udah akhirnya memutuskan untuk full time dari content creator. Wah, hebat. Begitu. Panjang Luar biasa. ceritanya. Tapi kita lihatnya udah kondisinya udah sekarang aja. Iya. Padahal Sekarang perjalanannya Ya, ternyata perjalanannya- ada lika-liku juga lah ya Ko. Oh banyak sekali itu. Banyak sekali. Cuman bisa kelihatan effortnya Philip sebenarnya. Lu konten yang lu bikin, gue tahu lu baca. Soalnya Oke. itu nggak mudah. Yang konten lu quote, yang gua- lu quote tuh ya, tiap kali tuh lu bikin. Iya. Gitu gue kan maksudnya, ya kita kan di finance ya. Lihat Gue kira hebat kelihatan juga. effortnya tuh karena gue kelihatan lebih tua dan stressful sekarang. Enggak ya, bukan. Itu juga ubannya udah sampai jenggot sekarang. Oke. tapi lu kelihatan ini, maksudnya konten-konten lu tuh ada effortnya loh. Lu Iya. berani kupas soal Dire, Iya. which is amazing, oke? Itu kan kemarin Itu kan kalian yang juga- keluarin duluan gitu kan. Kayak kenapa ini nggak pernah ada yang kupas ya? Gue bingung, ya kan? Nggak ada Dire lagi yang Bener. baru. Ada kita ada kan ada sempat beberapa juga kan? Iya, tapi yang baru ini nggak ada. Enggak. Sekarang lain nggak ada. Oke. Tapi gue cukup amazing, lu bisa kupas itu, orang lain nggak mengkupas jauh itu loh, Phil. Karena kan dulu saya kerja di Anda. Iya betul juga ya. Gitu kan Anda Iya, yang sama pertama kali keluar. Yang menarik tuh cara dia mengupas asuransi sebenarnya. Gue sih Sangat nggak- detail. Iya, maksudnya lu di tengah, ngerti kan? Yes. Lu nggak yang pro kiri pro kanan, kadang-kadang kan kalau orang terlalu gimana, Kayak terlalu pro jualan kiri atau- pro Iya, kanan, iya. jadi akhirnya terkesan jualan. Tapi lu mengedukasi, itu yang Iya. cukup amazing buat gua sih. Karena kan dari awal itu account itu gue bikin untuk edukasi. Jadi meskipun waktu itu agendanya adalah gedein client base, tapi gue ngelihat ada gap nih karena gue kerja sebagai retail juga ya dulu ya. Ada gap antara orang yang mau belajar dengan orang yang mau invest. Jadinya orang yang mau invest itu kebanyakan takut karena mereka masih belum ngerti. Jadi ada gap nih antara brand itu nggak sempat untuk mengedukasi karena edukasi kan butuh effort kan dan butuh resource lah di situ. Dan ada yang mau investasi tapi nggak ada yang ngajarin nih. Itu gapnya gede banget gitu. Dan gua rasa ini kita nggak ngomongin investasi doang ya. Gua rasa semua brand banyak problem di situ gitu. Jadi gua masuk ya udah edukasi doang gitu. Yeah, that very good. Kok terkait dengan bicara generation sekarang kok ada yang namanya sandwich generation. Kira-kira kalau dari Ko Philip melihat gimana sih kok untuk bisa, kan banyak tuh keluhan-keluhan mungkin di Twitter, di Instagram, Banyak. anak-anak yang memang ada di posisi sandwich generation. Gimana pandangannya kok? Oke, nggak bisa nggak bisa disangkal kalau misalkan sandwich generation itu emang harus kerja lebih keras lagi dibanding orang yang tidak sandwich generation. Karena kenapa? Karena tanggung jawabnya banyak banget. Orang tua, dia juga harus pensiun misalkan, terus kayak gitu. Anaknya mungkin ada beberapa, belum, ntar kadang-kadang ponakan, adiknya masih belum. Banyak lah intinya. Dibanding dengan orang yang tidak sandwich generation yang bertanggung jawab sama dirinya sendiri, sama keluarganya doang, dari segi expense-nya udah pasti akan jauh lebih gede yang sandwich generation. Sebenarnya mau diatur sedemikian rupa uangnya, itu akan problem. Yang paling gampang gini, kalau misalkan mau short term solution itu adalah dari semua goals-nya itu, which is pensiun orang tua, terus dana pendidikan, paling nggak pilih salah satu. Yang mana yang paling lu prioritasin. Gitu. Tapi itu nggak menyelesaikan masalah, itu cuma short term problem doang, short term solution doang. Nah kalau misalkan emang mau beresin benar-benar, itu menurut gue emang harus effort yang seperti kayak gue, harus berani untuk
mencari sesuatu di luar dari tempat kerja. Ini di luar ini tapi dengan catatan kantor itu memperbolehkan atau enggak. Ethically correct. Ethically gitu. Karena kan enggak semuanya memperbolehkan gitu. Nah, yang problem adalah yang enggak memperbolehkan. Nah, ini jadi masalah sebenarnya. Itu karena secara tanggung jawab banyak, tapi secara kemampuan dia di handcuff. Nggak bisa kemana-mana, which is ini masalah sebenarnya. Gitu. Jadi kalau terlepas dari si sandwich generation ini, kalau secara perorangan dulu, karena gue pernah inget lo bikin spreadsheet ya, ikutin banget kan gue Instagram lo. Dia hebat, dia bikin spreadsheet, ada spreadsheet kan, yang lo untuk ngebantu orang-orang, Yes. gimana caranya lo survive ya kan, Iya. lo mestinya nabung kemana, ini kemana, share dong. Jadi dan orang juga bisa ngerti, ya siapa tahu nanti abis itu mereka subscribe ke lo. Cuma gue pengen tahu juga, how do you get that? Itu kan karena gue emang waktu gue masih Ciptadana, itu kan gue berlakunya bukan sebagai broker doang, tapi gue sebagai financial advisor. Jadi gue bisa gini, investment is just one thing, asuransi is one thing, tapi kalau misalkan the whole big picture-nya itu kan sebenarnya adalah di financial advisor punyahan. Jadi biar gampangnya mungkin RM lah ya, RM Bank lah. RM Bank kan tahu aset dan segala macam kliennya, terus udah gitu kliennya harus ngapain aja, dia bisa kasih solusi yang sesuai sama masalahnya dia gitu. Itu yang gue lakuin sebenarnya. Jadi waktu itu gue menjadi kayak financial advisor, cuma kan basically financial advisor itu kan kayak kalau misalkan mau disimplifikasi ya, lu harus menguasai cuma satu rumus doang kan. Time value of money, ya kan? Dari time value of money itu lu akan ketahuan, oh berarti lu harus punya segini untuk mencapai segini gitu. Ntar instrumen yang kemana itu bisa dipilihin lagi yang mana gitu. Tapi kan dengan menguasai satu formula time value of money aja sebenarnya udah kayak 70% clear, gitu. Lu mau kemana, lu harus kemana, kayak gimana. Dan itu yang gue kasih, time value of money. Oke, jadi lu bilang ke orang, oke, lu kira-kira butuhnya berapa di masa depan? Exactly. Dari sekarang lu mesti ngumpulin duit berapa. Yep. Nah sekarang kalau ngumpulin duit berapa, karena lu ngomong time value of money, berarti lu akan ada asumsi growth dari duit lu berapa dong? Ya. Bener nggak? Returnnya berapa? Betul. Itu lu pasang return berapa dan basis apa? Tergantung kalau misalkan risk profile-nya kayak gimana. Jadi kalau misalkan biasa nih on average itu karena gua ngebacanya itu adalah masih banyak orang yang belum terlalu fasih dalam berinvestasi. Belum fasih atau belum nggak punya waktu untuk investasi. Makanya biasanya itu reksadana. Kenapa? Karena ini matriksnya jelas nih. Oh returnnya kurang lebih 5 tahun terakhir segini. Ya lu hitung aja rata-ratanya berapa dan lu dollar cost averaging aja gitu. Apakah ini ideal buat semua orang? Tentu tidak. Ya kan? Tapi gue ngebaca yang follower gue problem kebanyakan itu adalah yang mereka masih belum ngerti. Which is pintu masuknya sebenarnya adalah reksadana gitu. Tapi kalau misalkan memang mereka udah lebih fasih, itu kan bisa ke saham lah, kemana kah gitu, bebas gitu jadinya. Nah kebanyakan itu yang gue kasih itu pasti reksadana karena matriksnya kan gampang DCA. Oh sih, berarti pilihan pertama nih Phil. Kalau nggak ngerti apa-apa ya orang paling taruh deposito. Mulai berani dia mulai beli FR dan lain-lain ya, obligasi. Ya. Tapi mulai lebih berani lagi masuklah reksadana. Betul. Kira-kira risk profile-nya udah ya return lah ya, udah bisa ngitung ini itu, lebih berani lagi masuklah saham. Gitu kan, mulai trade saham. Betul. Gitu. Yang healthy average berapa growth-nya kalau untuk saham? Target lo berapa? Tergantung. Biasanya sih gue di atas, gue sih nggak muluk-muluk ya, sekitar 12-15% lah ya kurang lebih. Tapi itu kan karena gue punya tim di belakang gue yang analisa dan segala macam. Jadi ada satu komunitas juga di back gue gitu. Nah, itu mereka day to day gitu. Scalping kok? Enggak, mereka lebih swing. Karena profilnya sama kayak gue, kayak kita harus ngelakuin sesuatu terus udah gitu kayak nggak sempet buat ngeliatin market setiap kali. Gitu. Ya kayak gue nggak sempet nih Phil. Exactly. Corvin nggak mungkin liatin tiap hari kan. Betul. Jadi mendingan kayak lu lah, mainnya begitu. Oke. Jadi 12-15% tuh Koko ibaratnya level yang cukup puas lah. Kurang lebih lah. Kurang Ya. lebih dalam 1 tahun ya. Ya. Oke. Berarti kalau dari market sendiri, Ko Philip ngelihat kondisinya gimana nih kok mungkin di tahun 2023 nih? Oke, menarik ya kayaknya ya. Kalau market itu kita lihat 2008 deh, 2008 crash. Ada yang ngomong nggak sih crash 2008 resesi? Nggak ada. Yang menarik itu adalah 2023 orang-orang semua ngomong resesi.
Biasanya kalau misalnya orang-orang ngomong resesi itu nggak resesi malahan. Justru nggak kejadian. Iya, itu. Nah, gue in the middle nih. Kayaknya gue nggak percaya sih akan resesi sih. Gitu. Kayaknya gue nggak percaya. Gue nggak ikutin market day to day. Tapi biasanya kalau misalnya ngeliat habitnya, kayaknya sih nggak resesi harusnya. Karena udah di blow up dulu dari tahun lalu dan orang-orang tuh semua udah siap-siap nih. Jadi udah terjadi antisipasi. Iya, udah ada antisipasinya. Jadi sudah terprice in harusnya. Harusnya gitu. Dan Nggak tahu. data juga nggak support sih ya untuk resesi Iya. kayaknya nggak. Untuk Indonesia nih ya kita. Untuk Indonesia sih spesifik masih Indonesia. aman. Gitu. Jadi beli. Jadi suka sektor apa kok? Gue nggak trading nih, Juga itu nih trading masalah ya, nih. Mungkin kalau Gua invest trading. gitu kok. Invest kemana sih? Lu kan Iya. pilihan banyak, nggak mungkin semua ke saham. Bener nggak? Lu pasti akan pecah-pecah nih. Gue banyak reksadana sama saham. Reksadana apa? Maksudnya saham kah? Pendapatan tetap kah? Pecah-pecah antara pendapatan tetap sama saham gitu. Gitu. Mostly banyak kan malahan di RDPU. RDPU? Yes. Returnnya kecil. Nggak apa-apa. Karena gue konservatif. Oh, Gue tuh RDPU broker dapat tuh berapa paling? Iya, I know. Oh, kenapa lu nggak beli FR? Lebih enak di RDPU aja. FR kan lu masih ada spreadnya dan segala macam kan. RDPU kan gue kayak, gue bisa cairin sekarang, gue bisa buat sesuatu yang lagi. Jadi kadang-kadang kan gue parkir duit karena kalau misalkan lagi ada kesempatan untuk masuk ke tempat sesuatu yang kita udah tahu, oh ya ini akan gerak. Oh ini lu cairin, ini lu Iya. redeem, lempar kemana? Betul. Jadi kalau secara persentase di pasar uang malah dominan. Saya konservatif soalnya Bu. Oh, Gitu. ternyata bapak ini sangat konservatif. Iya. Cocok emang jadi financial ini Iya, ya. saya konservatif soalnya. Jagain duit dia. Iya. Saya nggak suka duit saya hilang. Hasil kerja keras ya. Iya, kerjanya keras soalnya susah nih sekarang. Gitu. Oh, tapi saham tetap ada lah. Saham ada, Cuman buat saham ada. main aja Iya. sesekali. Ya. Anak sekolah taruh mana? Anak sekolah karena targetnya masih lama itu saham. Iya. Nggak mungkin lu taruh RDPU kan? Enggak. Kalah lu sama inflasi. Enggak. Itu gimana ngitungnya, Phil? Gue Apanya? pengen tahu tuh. Anak sekolah jadi lu udah tahu nih dari sekarang. Oh, gue kira-kira mau sekolah berapa? Oke, gitu. Nah, itu lu ngitungnya gimana? Itu ngitungnya itu gini, harusnya ngitungnya itu adalah kurang lebih inflasinya berapa persen. Heeh. Kalau bisa mau di Indonesia kan 10-15% misalkan. 10% aja itu lumayan tinggi ya. Kayak sekarang universitas swasta misalkan 150 juta nih. Berarti kalau misalkan kita mau sekolah anak kita itu 10 tahun lagi 1 plus 10% pangkat 10 gitu. kurang lebih ya 300 jutaan lah kurang lebih ya. Seingat gue ya. 300 jutaan. 300-400 jutaan lah kurang lebih. Nah, daripada gue fokus di situ, gue fokusnya itu lebih kayak sekian persen atau fix amount-nya, gue mendingan taruh langsung ke saham. Jadi gue top up setiap berapa kali. Karena kalau misalkan lu pakai goalnya berapa dan gue setiap hari investnya harus berapa, kan gue nggak pakai reksadana untuk melakukan itu. Jadi returnnya itu bisa naik bisa turun. Dan kadang-kadang gue kalau misalkan lagi ada opportunity yang bagus, gue bisa heavy on di saham. Tapi buat Gitu. anak sekolah spesifik lu taruh di saham, nabung saham. Tabung Istilahnya. saham, or kalau misalkan lagi ada yang Lu nggak bagus. trade dong? Nggak. Jadi lu beli, diem. Saham apa? Kan kita punya anak seumur. Saya swing, Bu. Itu biarin komunitas saya aja yang ituin. Anjing lu nggak tahu. Off the record, bukan Off the nggak mau kasih record. tau. Gue kagak tahu. Oke, berarti lu taruh di saham, Iya. terus secara disiplin lu lakuin setiap Gue top up gue. bulan. Setiap bulan kalau misalkan antara fixed amount or kalau misalkan gue emang lagi ada lebih, ya gue tambahin lebih gitu. Persentase. Berarti Gitu. secara swing panjang dong kok nih. Swing panjang. Sebenarnya ada dua cara. Kalau misalkan nggak lewat saham itu lewat reksadana kan. Tapi reksadana kan memang kadang-kadang gini. Kalau misalkan kita naruh di reksadana, terus misalkan masih underperform di bawah dari ekspektasi kita, berarti kan kita harus top up lebih banyak lagi gitu. Bisa dua cara sebenarnya banyak banget. Gitu. Cuma karena gua bener-bener yang fluktuatif dari revenue, itu kadang-kadang kalau misalkan emang gua lagi lebih, ya gua pasti akan masukin lebih banyak. Kan biaya pendidikan sekarang mahal, Bu. Ibu tahu sendiri. Kita udah harus bayar uang sekolah bentar lagi. Iya benar. Iya kan? Curhat kok. Iya. Iya.
Udah mulai ini, soalnya mulai tagih. Iya udah mulai ditagih, saya udah mulai tagih nih gimana ini. Masih bulan apa Juli padahal yang Iya. masuknya ya. Gue kayak Pembayaran dari sekarang. "Mau Dia dari udah menang sekarang, early dari bird, Januari, early bird dari deadline, Januari. early bird. Cuman hitung financial ininya aja. Iya, cuma kan ini duit saya bisa puterin dulu nih harusnya. Iya, Iya kan? tapi kalau putaran lebih tinggi daripada diskon early bird mungkin boleh puter dulu. Makanya. Tahun lalu gue puter dulu. Gue nggak ambil early bird. Ya kan tergantung kan kalau misalnya lagi kayak ada opportunity bagus banget nih. Masa gue bayar dulu sih sayang dong. Sayang. Ya kan? Gitu. Jadi kadang-kadang tergantung dari profil orangnya. Karena kita udah lama di market kurang lebih tahulah kurang lebih kayaknya saham ini bisa potensi nih. Gue bisa lebih heavy on di saham, masukin di saham tertentu gitu. Tapi kalau misalkan kadang-kadang kayak adem ayem nggak tahu kemana, ya udah deh gue parkir Bayar lagi aja. gitu. Bayar aja ya udah kan gitu. Jadi kalau 5-6% ya udah ambil early bird Iya, ya makanya. kan. Oke. Gitu. Gue boleh nggak nanya satu? Penasaran. Silakan. Boleh dong. Soalnya yang paling menarik buat gue asuransi sih. Oke. You big believer in insurance nggak? Iya. Oke. Boleh di ini sedikit nggak? Apa? Jadi asuransi kesehatan kita semua setuju harus, Oke. gitu kan? Yes. Life insurance percaya nggak? Buat apa sih kan banyak orang nih sekarang agen asuransi lagi banyak nih nawarin life insurance. Yes. Nggak tahu kenapa lagi banyak. Apa Iya. karena umur gue ya? Udah mulai ditawarin. Semua nawarinnya life insurance. Oke. Karena alasannya mereka quite interesting, Phil. Apa itu? Dia bilang, lu misalnya punya duit Paper asset 50 ya ini ya. juta gitu kan. Dia Iya bilang, kan? Iya kan? ya 10 juta lu ini, jadi lu bisa pakai 40 juta lu, terserah lu. Karena 10 juta lu ini nanti bisa menjadi 50 juta kalau lu mati. Jadi lu tetap menikmati duit lu. Oke. Tapi anak lu cukup dengan lu sisihin 10 juta tetap akan dapat 50 juta. Ya karena konsep life insurance gitu. But how do you feel ya? Karena I'm sure lagi banyak yang di approach kayak Oke. yang seumuran gua mungkin. Sebenarnya gini sih, kenapa life insurance itu, ini asuransi jiwa ya terutama, menarik karena di Indonesia itu hukum waris itu kan ribet. Jadi agama lah segala macam, gue lupa detailnya soal kayak gimana. Cuma intinya adalah kalau misalkan dengan asuransi itu kan kita bisa langsung kasih ke ahli warisnya, gitu. Itu akan mempermudah semuanya. Oke. Gitu, Jadi karena- langsung bilang turunnya ke siapa lah. Iya, gitu lu bisa tunjuk nih 50% buat dia, 50% buat dia gitu. Nah, kalau misalkan di hukum adat dan hukum agama dan segala macam kan itu ribet. Bisa ribut dan segala macam. Nah, kita ngomong sekarang soal asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa butuh apa enggak sih? Gue pro, ada yang gue pro, ada yang tidak gue pro. Misalkan gini, gue tidak melihat whole life itu sebagai sesuatu yang menarik sebenarnya buat gue pribadi, Oke. gitu, karena biasanya whole life itu emang lebih mahal dibanding term Ya, term yang bayar life. di depan lah, cash Yes. flow keluar duluan. Betul. Oke. Karena udah dipatok nih, lo pokoknya di umur 99 kalau misalnya lo masih ada, Surrender. ini akan cair, Ah. gitu. Tapi kalau misalkan yang berjangka, apa sih term life itu berjangka Term ya life, berarti ya? Term life itu berjangka, itu secara premi lebih murah. Dan kalau misalkan lu bayar seumur hidup pun, ya lu bayar sampai mati gitu. Gitu. Biasanya lebih murah di awal. Gua lebih pro-nya itu sebenarnya di term life dibanding whole life. Tapi orang-orang bisa bikin whole life itu untuk yang lain, bisa untuk pensiun lah, bisa buat apalah segala macam. Gitu. Tapi banyak sih macamnya sih. Gue kemarin mikir gini, nggak semua orang punya luxury untuk membeli whole life, Yes. ya kan? Karena kita tahu whole life very expensive, whole life beli di depan. Ya. Tapi term life itu sebenarnya untuk mensecure anak lu untuk sekolah. Karena gue nggak gitu percaya sama ini ya, maksudnya bukan nggak percaya sih. Gue secara hitungannya pada saat gue disodorin untuk asuransi pendidikan itu nggak pernah masuk hitungannya buat gue. Oke, Mending gue kita ngomong invest asuransi sendiri. pendidikan ya. Ah. Oke, asuransi pendidikan berarti masuknya biasanya ke Dwi Guna endowment, Betul. ya kan? Exactly right. Mending Mending investasi invest sendiri. sendiri, benar Betul, betul. Sekarang kan unit link juga kan ada kan, sama juga kayak gitu. Cuma sekarang mau diganti nih sama PID nih. Jadi unit link tuh ntar lagi nggak ada, Oh. lebih diregulasi. Ini keluar dari itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa kok. Gitu. Nah, beda sama unit link sama si Dwi Guna itu adalah kalau Dwi Guna itu banyak kan dipakai untuk dana pendidikan, dana pensiun dan segala macam, karena lah dia. ya lu nabung 10 tahun Turun berapa? ya di umur 50 akan di fix nih di berapa gitu. Kalau misalnya unit link kan atau PID nantinya itu kan naik turun kan gitu. Nah, bener kata lu, kalau misalnya lu hitung-hitungan, prinsipnya itu adalah udah pasti lu akan menang.
Kalau misalnya lu invest nih, lu udah pasti akan menang. Tapi problemnya itu adalah vehicle ini nggak apple to apple kalau misalnya lu bandingin sama investment. Gitu. Ini akan menang kalau misalnya di tengah-tengah si pemegang polisnya meninggal. Mati, betul. Which is benefitnya di situ sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi yang namanya asuransi pendidikan atau asuransi dan dana pensiun atau segala macam harus ngelihatnya tuh jangan dibandingin sama investment. Tapi dibandingin adalah what if something happen nih di sana. Balik lagi ke proteksi. Nah, makanya gue tuh mikirnya, sorry waktunya sudah habis ya. Tapi yang ini soalnya penasaran. Gue mikirnya makanya gini, Phil, daripada ambil endowment, mendingan gue ambil term. Gue ngerti term angus, tapi kan gue cuma mau men-secure, misalnya 2 anak gue ya, gue mau cuma secure pendidikan dia sampai dia lulus S1. Kewajiban kita sampai S1 lah, S2 dia masih cari sendiri gitu, betul. kan? Exactly. Okay? Sampai S1, udah bisa gitu dong. Anak lu sekolah mau berapa? Oke, berarti kalau sampai sesuatu terjadi, amit-amit ya, sesuatu terjadi, seenggaknya dana itu turun, aman nih. Betul. Ngerti gak? Tapi langsung kan term gak terlalu berat di gua dan gak sampai seboncos endowment. Betul. Jadi gua masih bisa investment. Betul. Gua keluarin dikit aja buat term. Term itu bisa mengcover kalau sesuatu terjadi sama gua. Kalau ternyata thank God nggak terjadi apa-apa, ya udah anggap aja sesuatu yang lu kayak ya udahlah. Exactly. Biaya aman kan? Yes. Balik ke karakteristik orang masing-masing. Jadi kalau misalkan kayak lu ngerti soal how your money is working gitu. Jadi lu bisa invest dan instrumen buat investasi lu juga nggak cuma satu gitu. Itu benar kata lu, mendingan gua ambil term aja dibanding gua ambil endowment. Duit gua ngapain gua lock di situ bertahun-tahun ya kan? Benar, tapi nggak semua orang punya that kind of luxury ya kan? Kalau misalkan betul, karena kita vehicle-nya banyak, ya udah ngapain gua bayar mahal-mahal, gua bisa ke sana gitu. Makanya kita mau edukasi ya. Betul. Mungkin banyak juga yang nggak tauk dan nggak paham terkait ini kok. Iya. Alternatif investasi apa aja sih gitu. Betul. Ini pertanyaan ke gua. Alternatif investasi. Enggak. Maksud gua lebih ke arah statement. Maksud gua sebenarnya lu gak cuma harus endowment. Banyak orang kan ditawar endowment masuk-masuk aja. Tapi sebenarnya lu boleh consider misalnya lewat kayak tadi lu bilang, ya lihatlah profil resiko lu di mana. Di bawah tetap paling atas saham, terus sisanya mungkin bisa mainin di term life gitu. Tapi ya gitu sih. Balik lagi, balik ke orangnya lagi sih. Tergantung karakternya, lu backgroundnya kayak gimana, lu punya kemampuan untuk invest apa enggak, kayak gitu-gitu. Ya. Okay. Kok mungkin terakhir nih kok, lebih ke closing statement tapi juga terkait dengan Ko Philip sendiri. Goals untuk 5 tahun ke depan nih apa sih Ko Philip? Goals gua buat 5 tahun depan. Aduh. Apa sih? 1 juta follower. 1 juta follower nih apa nih? 1 juta tahun depan dia. Enggak sih, sebenarnya bukan numbernya bukan itu sih. Yang gue rasain tuh, ini personal gue ya berarti ya, bukan buat itu ya. Emang spesifik buat Ko Philip. Yang gue lihat itu selama beberapa tahun terakhir gue bikin konten, itu banyak orang yang bilang kalau misalkan, thank you ya gara-gara konten lu gue kayak gini. Padahal buat gue itu adalah itu konten yang kayak ya bahan pembicaraan kita biasa lah gitu. Tapi bisa impactful ke orang lain. Dan gue berharap dalam 5 tahun itu akan lebih banyak lagi orang yang bisa kena impact lagi. Gitu. Sangat mulia ya. Tuh hebat. Ini nama gue Mulyana belakang. Oh iya, namanya Mulyana. Benar-benar. Gitu. Oke. Mungkin sekian podcast kita kali ini ya. Karena diskusi yang tadinya juga membahas market, ternyata lebih dalam. Diskusinya kayak akan berlanjut setelah di luar podcast sih. Mungkin thank you so much buat Ko Philip buat kedatangannya. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe konten ini. Dan sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.